Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat kelas 5, bertemu kembali dengan Bu Ruli. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Sudah siap anak-anak? Yuk kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar materi IPS KD 3.3 yaitu tentang jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Yang pertama, kita akan membahas jenis usaha yang dikelola perorangan. Usaha ekonomi perorangan atau sendiri memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Nah, apa saja ya contohnya usaha ekonomi perorangan itu? Nah, usaha ekonomi perorangan itu yang pertama ada usaha pertanian, kedua usaha perdagangan, ketiga usaha jasa, dan yang keempat industri kecil. Pertama, usaha pertanian. Usaha pertanian memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya pun terbatas. Lahan persawahan dan tegalan. Kedua, usaha perdagangan. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, toko kelontong, dan sebagainya. Selanjutnya, yang ketiga ada usaha jasa. Merupakan usaha yang memberikan pelayanan. Contohnya, usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Yang keempat ada industri kecil. Industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya adalah usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, itu tadi adalah penjelasan terkait jenis usaha yang dikelola secara perorangan. Sekarang kita akan membahas jenis usaha yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungannya. Contoh usaha ekonomi kelompok itu ada firma, persekutuan komanditer atau CV, perseroan terbatas atau PT, badan usaha milik negara atau BUMN, dan yang terakhir adalah koperasi. Yang pertama kita akan membahas firma. Apa itu firma? Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan, konsultasi hukum, dan keuangan. Selanjutnya yang kedua ada persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat dua jenis sekutu, ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV sendiri dapat dikembangkan dari firma. Yang ketiga ada usaha kelompok perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham itu apa? Saham adalah sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Nah, biasanya pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Yang keempat, ada badan usaha milik negara atau biasa disebut BUMN. Badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Nah, di Indonesia selain BUMN juga ada BUMD, yaitu badan usaha milik daerah atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang modalnya dimiliki pemerintah daerah.
Yang kelima ada koperasi. Apa ya tujuan koperasi itu? Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya. Nah, asas yang digunakan dalam koperasi sendiri adalah asas kekeluargaan. Nah, di Indonesia ada beberapa bentuk koperasi. Ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Bu Ruli akan menjelaskan satu persatu bentuk-bentuk koperasi tersebut. Yang pertama, koperasi konsumsi, yaitu usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, dan lain-lain. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Yang ketiga ada koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, contohnya pengusaha tahu dan tempe. Yang keempat ada koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya, contohnya koperasi angkutan. Yang terakhir ada koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau KUD. Sekian penjelasan dari Bu Ruli, semoga kalian semakin paham ya. Bu Ruli ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.